Jadi sebenarnya hanya ingin menyampaikan nanti di bagian akhir tugas adik-adik ketika membuat apa namanya tugas yang terakhir itu sebenarnya targetnya seperti ini. Ya. Adik-adik itu saya minta untuk membuat satu gambar assembly ya dan gambar kerja. Nah, gambar assembly-nya itu eh, bisa beberapa bentuk, ya, bisa beberapa bentuk. Kok bisa beberapa bentuk? Karena dulu pernah kita sempat diskusikan di awal kuliah ini. Ya, kalau kita bicara gambar assembly itu kan ada banyak sekali macamnya. Ya, ada yang disebut Mohon dengan maaf Pak, saya izin record ya Pak. silakan. Recording in progress. Oke. Ya, jadi kalau kita ingat dulu gambar assembly kan ada banyak macamnya. Nah, salah satu yang saya harapkan nanti dihasilkan di dalam tugas adik-adik adalah misalkan eh, gambar seperti ini. Ya, gambar perakitan atau assembly drawing. Di sini adik-adik di dalam satu kertas gambar seperti itu menyajikan satu produknya yang sudah terakit. Di sana kemudian adik-adik menyebutkan ini komponen nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian disertai dengan part listnya, ya, disertai dengan part listnya. Jadi kalau di sini kita lihat misalkan ada komponen 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, perlu juga diperhatikan eh, kalau sekiranya di dalam gambar itu nanti memerlukan section, entah itu full section atau half section atau breakout section atau misalkan rotate section untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu dari benda yang sudah dirakit, silakan saja ditambahkan ya. Eh, Biasanya di dalam gambar assembly itu kita tidak menyajikan dimensi secara lengkap karena dimensi secara lengkapnya itu akan kita sampaikan nanti di eh, detail drawingnya ya, untuk setiap komponen. Tetapi mungkin mungkin atau boleh jadi kita juga bisa menyajikan beberapa dimensi untuk memberikan satu gambaran kepada pembaca. Ini produk nih kalau sudah jadi ukuran ukuran apa produknya itu kira-kira seberapa besar jarak antara satu komponen dengan komponen lain seperti apa. Itu boleh jadi seperti itu. Nah, jadi eh, kadangkala kan kalau kita membuat satu komponen eh, panjangnya misalkan hanya 10. Tapi ketika setelah ditambahkan komponen lain, produknya itu misalkan menjadi 15 ya. Karena misalkan pemasangannya bertambah ya, menambah panjang dari produk. Nah, itu juga satu alasan kenapa kadangkala kita perlu menambahkan dimensi di dalam gambar rakitan. Ya, karena kita ingin menunjukkan kepada pembaca ini bendanya bukan bukan komponennya ya, tapi produknya nih secara umum panjangnya sekian sampai sekian. Katakanlah kalau adik-adik lihat eh, gambar mobil, ya mobil itu kan kemudian seringkali kita melihat oh Innova lebarnya berapa, panjangnya berapa, kan seperti itu ya.
itu setelah dia menjadi produk jadi, ya. Ya, lebarnya tidak selebar bodinya misalkan. Ada tambahannya apa? Minimal spion di kanan dan kirinya, itu kan menyebabkan secara keseluruhan lebar dari si mobil tersebut bertambah, ya minimal seperti itu. Sehingga misalkan untuk kepentingan tertentu pembaca akan memahami bahwa oh ini kalau saya mau buat garasi, saya nggak bisa nih buat lebar untuk mobil Innova sekecil ini garasinya, kan seperti itu. Jadi itu alasan mengapa di dalam gambar assembly terkadang kita perlu menambahkan dimensi, ya, karena bisa jadi dimensi secara komponen itu berbeda dengan dimensi secara produk setelah komponen-komponen itu dirakit. Atau kemudian kita ingin menunjukkan kepada pembaca posisi komponen ini ketika dia dirakit, jaraknya harus seperti ini, harus seperti ini. Misalkan ini kan, kalau kita lihat, oh jarak antara si baut ini dengan center dari lubang ini harus misalkan sekian jaraknya. Walaupun kita tahu bahwa mungkin ada atau walaupun kita tahu sebenarnya si komponen ini lubangnya sejak awal sudah tahu, ya 150 satuan misalkan seperti itu. Tapi mungkin kita juga perlu menambahkan informasi lainnya. Itu sebenarnya alasan kenapa di dalam satu gambar perakitan kadangkala kita menambahkan dimensi. Nah, selain dimensi, ya, kita juga di dalam gambar rakitan perlu menambahkan yang namanya part list-nya atau bill of materialnya. Nomor partnya ini ya disesuaikan dengan balon dari eh, notasi yang kita berikan pada tiap komponen, kemudian nama partnya, ya, kemudian berapa kuantitas dari part tersebut di dalam produk ini, ya, atau kemudian biasanya juga kita tambahkan materialnya. Kalau kita bisa menspesifikasi material yang digunakan, kalau misalkan aluminium, aluminium alloy 606 misalkan, atau apa, atau besi dengan material seperti apa, ya. Ya. Atau kalau enggak plastik, eh, plastik apa misalkan, kan plastik juga ada beberapa spek, ya, spesifikasinya seperti itu. Nah, itu yang kemudian juga kita perlu. Nah, posisi dari si partis ini biasanya menempel di atas kepala gambar atau di data block. Contohnya misalkan eh, mana ya, di di sini mungkin tidak ada ya. Nah ini misalkan si part listnya nempel di sini. Kadang juga eh, menggantung di pojok kanan atas, ya, biasanya gitu, ya. Kadang nempel dengan title blocknya, kadang menggantung di sini, ya disesuaikan saja kebutuhan. Nah kemudian di dalam gambar assembly tadi, boleh nggak Pak misalkan ketika saya membuat gambar assembly, saya juga menambahkan gambar dalam bentuk produk dalam bentuk 3D-nya. Ya boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang seperti itu. Nah kemudian eh, boleh nggak kemudian gambar assembly nggak seperti yang tadi Pak, misalkan ini kan eh, boleh tidak ketika saya menambahkan, misalkan ini kan gambar ketika sudah dirakit secara utuh, boleh nggak Pak saya tambahkan lagi di halaman berikutnya gambar assembly yang part-partnya itu terurai, boleh juga misalkan ini, ya. Ini maksud saya, ya boleh juga. Nah, ini juga tidak ada larangan, ya. Maka minimal gambar ketika bendanya itu sudah dirakit seperti apa, mau ditambahkan gambar benda yang tereksplod juga tambah sebagai tambahan pelengkap juga
boleh, atau kemudian gambar dalam bentuk 3D, full 3D yang ada warnanya, ada materialnya, itu juga boleh saja. Entah itu mau di halaman khusus sendiri atau berupa halaman insert di pojok atas atau di pojok bawah, itu sah-sah saja. Tidak ada satu ketentuan khusus dalam menyajikan gambar itu. Tetapi yang tetap saya minta pasti harus ada gambar ketika bendanya dirakit seperti ini, ya. Atau misalkan yang tadi, misalkan ketika bendanya dirakit, itu tetap saya wajibkan harus ada. Nah, karena di situ nanti kemudian adik-adik harus berpikirnya ada bagian yang tersembunyi, bendanya masuk di dalam. Oh ya, boleh jadi adik-adik menambahkan breakout section, ya. Eh, atau di bagian itu juga untuk mempercepat orang memahami ini bentuk bendanya seperti apa. Boleh jadi misalkan seperti ini. Ini ada bagian benda yang kemudian eh, di rotate section. Walaupun ini sebenarnya bisa saja rotate section ini lebih pas mungkin kalau disajikan di detail dari komponen ini. Detail dari komponen ini seperti itu. Nah, itu. Nah, di dalam gambar asli juga terkadang kita perlu menambahkan sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah bahas, ya. Sebelumnya kita nggak pernah bahas. Nah, di sini kalau ada lihat si komponen ini, ya, kalau kita kita perhatikan, ini dia akan bergerak atau berotasi, ya. Ini kursor yang kelihatan dari area sini maksimum sampai area sini. Maka kemudian eh, di Autodesk tentu tidak bisa di generate secara otomatis misalkan seperti ini, ya. Seingat saya nggak bisa, ya. Kita boleh saja menambahkan untuk menambahkan informasi bahwa ini bagian dari benda ini bisa bergerak loh. Tapi pergerakannya hanya terbatas dari area ini, ya, sampai dia bergerak sekian derajat ke kiri, ya, sekian derajat ke kiri. Lintasan pergerakannya ini. Nah, lintasan pergerakannya itu menggunakan garis G3. Garis G itu adalah garis sama seperti garis sumbu, ya, sama seperti garis sumbu yang seperti ini. Garis sumbu kan yang sering kita pakai untuk juga di garis center kan begini, ya. Nah, sering kita buat di garis center kan gitu, ya. Oh, mohon maaf kedengarannya. Nah, ini garis lintasannya ini menggunakan garis sama sih dengan garis sumbu. Nah, ini namanya garis lintasan. Ya, jadi lintasan dari benda ini ketika bergerak di sini, ya. Sedangkan garis imajiner dari maksimal benda ini ketika dia bergerak itu menggunakan garis K2. Ini ditunjukkan. Oh, ini garisnya garis K2. Nah, ini garis kedua. Garis K2 itu apa? Kemudian di sini dijelaskan garis K2 itu garis yang tip tipis dan bergores ganda. Jadi tipis dan bergores ganda, ya. Seperti garis garis potong, ya, garis section, ya. Nah, cuma kalau garis ini kan juga garis apa oh, kalau garis garis section ini, ya. Tapi sebentar, kalau di yang lain kita cek ini garis garis section kemarin garis
tunggal ya, goresan pendeknya. Hanya ada belokannya ya, ada belokannya itu pertebal. Itu kalau yang ISO, tapi kalau yang bukan ISO nggak ada kewajiban itu dia untuk menebalkan pada bagian ujung-ujungnya seperti itu. Itu eh, ini contohnya tadi yang kedua, batas-batas kedudukan benda yang bergerak seperti itu ya. Jadi ini eh, boleh saja kalau misalkan ada bagian benda yang bergerak. Tapi misalkan terlalu complicated untuk disajikan seperti itu, yang nggak dibuat juga nggak masalah ya, nggak dibuat juga tidak ada masalah. Nah, itu informasi tambahannya. Apalagi ya yang penting? Eh, oh ya, informasi penting lainnya adalah misalkan di dalam satu kertas gambar untuk gambar detailnya, ya gambar detailnya itu tidak harus satu kertas satu komponen, boleh saja beberapa komponen, boleh saja beberapa komponen. Tapi jangan lupa tetap part list-nya harus ditambahkan seperti ini ya. Part list-nya harus ditambahkan. Dan untuk kepala gambar, sebagaimana saya sampaikan sejak awal, nggak ada ketentuan sebenarnya ya. Tapi kalau memang bisa sehemat mungkin, ukurannya kecil-kecil, jarak antar ruangnya di sini ya dimodifikasi lah. Kalau kita ngelot langsung dari template-nya kadang-kadang kan besar sekali ya. Anda modifikasi sendiri ya, kemudian untuk lalu jadikan template untuk gambar-gambar Anda. Ya, nama kelompok jangan lupa dituliskan di dalam eh, kepala gambar ya, nama kelompok. Cukup nama kelompok saja. Kalau nama anggotanya nggak perlu lah. Kecuali misalkan Anda kemudian sudah bagi-bagi tugas gitu ya. Nama kelompok ada, kemudian yang menggambar siapa bagian yang ini misalkan. Misalkan ternyata Anda pecah lagi. Oh ini satu kertas sendiri, ini satu kertas sendiri gitu ya. Nah, sehingga nanti Anda ingin menunjukkan, oh ini yang ini di kertas ini yang gambar siapa, ya sah-sah saja kalau kemudian Anda eh, menambahkan nama yang gambar, misalkan eh, apa dibuat oleh siapa misalkan. Tapi yang jangan jangan sampai lupa nama kelompoknya. Simbol ya, simbol dari pembacaan first angel, third angel jangan lupa untuk ditambahkan, itu biar kita nanti eh, tahu saya harus membacanya dengan mekanisme seperti apa. Kalau ada toleransi ya silahkan ditambahkan. Misalkan Anda buat baut, lubang baut atau baut, di mana baut yang Anda gunakan misalkan itu eh, Anda buatnya pakai treat. Kalau Anda buat tuh apa? Buatnya pakai treat, biasanya kan di sana sudah definitif. eh, Katakanlah kalau kita pakai satuan metrik, eh, apa panjangnya, apa diameternya berapa, kemudian pitch-nya berapa, ya apa si diameter basic, diameternya berapa, pitch-nya berapa. Atau kalau yang menggunakan yang ANSI berarti diameternya berapa, kemudian dalam satu inch-nya ada berapa pitch, ya kan? Ya, kira-kira seperti itu. Atau bisa juga kalau yang metrik tapi satuannya inci ya, berarti ya tetap saja
nanti berapa diameter atau basic size-nya, kemudian dikali dengan apa, ada simbol kali dengan pitch-nya, jarak pitch-nya berapa, seperti itu ya. Tergantung Anda mau menggunakan mekanisme informasi atau notasi yang mana, itu tergantung saat Anda buat si trade-nya seperti apa. Atau kalau kemudian Anda bautnya itu ngambil dari library, biasanya juga tetap ada kan dimensinya si library itu berapa. Cuma biasanya kalau ngambil dari library, kita hanya tinggal menyesuaikan panjang dari bautnya ya, panjang baut dan panjang ulirnya. Jadi bautnya katakanlah kita ubah dari misalkan awalnya katakanlah 20 atau 50 mili panjang awalnya, kemudian kita ubah menjadi hanya 30 mili, dan ulirnya mungkin kita perpendek juga panjangnya, seperti itu. Nah, itu sah-sah saja, artinya dilakukan eh, penggunaan library dari yang sudah tersedia di dalam Autodesk Anda. Saya pikir itu saja yang perlu dilakukan. Nah, kemudian untuk assembly-nya, adik-adik bisa tutorial mandiri dari bukunya si guideline ini. Jadi ini kan saya ngambilnya dari si bukunya si siapa namanya itu yang tahun 2019. Pernah saya share, ingat saya itu ya. Itu misalkan tadi ini misalkan ini ada tutorialnya, atau untuk tutorial assembly saya cek di YouTube, oh banyak sekali. Jadi saya juga nggak perlu mengajari secara spesifik bagaimana melakukan assembly, karena di YouTube ataupun di buku ini itu ada basic assembly juga dijelaskan di sana. Kalau di sini slide kan malah nggak saya sebutkan proses assembly-nya seperti apa, ya, seperti itu. Nah, assembly itu ada juga yang sifatnya permanen, ada assembly yang nggak permanen. Permanen misalkan setelah di mat kemudian ditambahkan dengan proses welding misalkan, itu ada juga. Ingat saya di dalam apa nih, kan ada juga ya, misalkan kita ingin menggabungkan komponen, tapi kemudian kita apa namanya, kita las misalkan terlebih dahulu, dia agar menjadi satu, menjadi subkomponen lah, atau satu subkomponen. Nanti subkomponen ini kita simpan menjadi nama apa, kemudian baru kita rakit dengan komponen-komponen lainnya. Itu juga boleh. Itu kalau misalkan seperti itu yang terjadi di komponen-komponen yang Anda buat, seperti itu. Nah, atau misalkan oh nggak ada sih proses weld atau pengelasan, ya bentuknya hanya tinggal dirakit seperti biasa, ya sudah, Anda bisa aja pakai yang standar saja seperti ini, ya kira-kira begitu. Atau mungkin yang metrik misalkan seperti ini, ya metrik standar misalkan nih, ya, ya standar ya, perakitan standar, ya, satuannya milimeter atau misalkan inci. Saya nggak tahu nanti adik-adik menggunakan mili atau inci, ya monggo, itu fleksibilitas yang adik-adik sudah lakukan dalam proses pengukuran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sehari hari ini. Silahkan
sisanya dimanfaatkan dengan misalkan membuat eh, tadi di sini ada latihannya, atau lihat di buku juga ada lebih banyak lagi latihannya seingat saya. Misalkan kalau di slide, melihat slide berapa ini ya? Ini kan ada latihan mulai slide 20 sampai dengan slide 23. Ini kan ada latihannya. Diminta untuk membuat 1, 2, 3, 4 komponen, kemudian 4 komponen ini kemudian dirakit misalkan seperti itu ya. Ya, ya ini 4 komponen yang misalkan komponen 1, 2, 3, komponen yang terakhir misalkan si apa si apa cap screw-nya ya, cap screw-nya itu dibuat misalkan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya informasikan ke adik-adik. Terus apa lagi ya? Monggo kalau ada yang ingin dikonfirmasi, monggo, atau ditanyakan mungkin terkait tugas gitu ya. Pak, izin bertanya. Iya, Sebelumnya saya mau share screen dulu, boleh nggak, Pak? boleh, boleh. Sebentar ya, Pak. Ya, ya. Apa sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Pak, jadi saya mau tanya, Pak. Kan kebetulan produk saya tuh ini ya, Pak, ada komponen pair-nya gitu ya, Pak. Nah, jadi di pair-nya ini, di ujungnya itu ada kayak hook-nya gitu sih, Pak. Ya, ada Terus hubungan. nanti pair-nya ini tuh ujung ke ujung ini dicantolin ke bautnya gini, Pak. Nah, tapi saya nyoba-nyoba di constraint eh, apa namanya? Constraint macam-macam nggak bisa, Pak. Gimana caranya ya, Pak? Karena panjangnya ya, nggak Iya, Pak. masuk ya. Saya apa namanya? Bikinnya sesuai kalau pair yang nggak merenggang gitu sih, Pak. Ya, ya, ya. Saya juga belum pernah nemu tuh, Mas. Oke. Atau kalau kalau tidak, di satu saja dicantolkan di salah satu baut, saya pikir cukup. Nah, Baik, Pak. ya, dicantolkan di salah satu baut. eh, Kemudian yang tadi saya tunjukkan, oh nggak usah ya. Kalau yang saya tunjukkan tadi kan kemudian eh, itu kan pergerakan dari si benda maksimumnya seperti itu ya. Kalau ini kan hanya untuk apa apa istilahnya, apa namanya ya, membuat si bagian benda ini kan kemudian eh, kalaupun ditarik lurus ke atas, dia kemudian dia strike kaku gitu ya. Tapi Iya, kemudian Pak. kalau saya tarik seperti ini, kemudian dia mojok. Eh, saya juga belum pernah terus terang untuk menggunakan yang mengkaitkan yang pair seperti ini, saya belum pernah. Saya sudah sempat googling juga, deh, belum Iya, nemu Pak. ya. Ya, Iya, Pak. kalau gitu ya Udah sudah, lumayan. kaitkan di salah satu baut, satu aja cukup. Saya pikir seperti itu. Baik, Pak. Ya, Terima kasih banyak ya, Pak. ya. Oke. Yang penting kan kita tahu fungsinya nanti pada akhirnya. Oh, ini ada baut. Kalau perlu tambahkan aja notasi dalam bahasa Indonesia misalkan. eh,
itu kan ada posisi pertama kan, ya, kemudian ada posisi baut yang kedua. Ya sebutkan saja ini eh, apa posisi dari eh, per cantolan per yang kedua misalkan begitu. Ya, tentu kita nanti yang baca kan intinya kan begini, kita membuat gambar itu satu bisa dibaca oleh orang lain. Yang kedua, gambar itu bisa direproduksi, dibuat kembali oleh orang lain. Kan itu sebenarnya. Walaupun mungkin dengan teknologi saat ini kalau kita lihat itu ada namanya 3D scanner ya. 3D scanner yang sudah dalam bentuk genggaman gitu. Kalau zaman dulu kan 3D scanner itu benda seolah harus dimasukkan ke dalam satu ruang gitu ya. Kemudian di scan sehingga kemudian memudahkan untuk mendapatkan bendanya. Kalau sekarang nggak harus seperti itu. Jadi si scannernya itu kita pegang, kemudian kita nyalakan scannernya, kemudian kita tinggal gerakin aja si, si scanner itu. Kemudian di dalam komputer kita si bendanya itu sudah langsung terbentuk. Pernah lihat kan scanner seperti itu pernah ya? Ya, nah dari nanti bisa lihat 3D scanner yang basisnya hand. Jadi kita pegang, kita nyalakan, kita hubungkan dengan piranti lunak kita. Seingat saya Autodesk support juga, cuma compatibility-nya nanti harus menggunakan tambahan software apa atau saya juga tidak tahu persis gitu ya. Yang jelas si scannernya jadi itu juga pasti punya driver atau software tertentu yang hasilnya nanti kemudian bisa di convert ke dalam bentuk assembly si Autodesk atau SolidWorks ataupun CATIA ataupun Unigraph atau software-software lainnya. Saya pikir seperti itu. Di kemajuan teknologi tentu akan menghilangkan pekerjaan yang adik-adik lakukan kemarin itu, ngukur gitu ya, ngukur. Ya, tapi kan ini kan proses belajar, jadi mengukur ya tetap tahu. Tapi dengan kemajuan teknologi, kita mungkin nanti nggak perlu lagi ngukur. Nyalakan scanner, part bentuknya apapun kita scanner, udah jadi. Ya, seperti itu. Oke, itu. Berarti kelompoknya Izan sudah ready ya untuk tugas 4. Yang lain mungkin monggo. Izin bertanya, Pak. Boleh deh. Ini pas di yang sketsa produk tuh. Kebetulan kelompok saya ada yang salah ngukur tuh, Pak. Pas dibikin, kebetulan kalau saya kan pakai yang SolidWorks ya, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ternyata gambarnya jadi aneh. Jadi akhirnya diukur ulang ternyata iya salah ngukur gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Pak? Oh iya. Kan salah satu kelebihan di dalam penggunaan piranti lunak itu yang kita sebut dengan parametric design. Ya, bahwa dulu kita berpikir desain itu harus fix dulu, ya, fix, eh, jangan sampai kita salah, keliru gitu ya. Kemudian baru kemudian kita gambar dengan presisi, kemudian kita apa namanya rakit. Nah dengan parametric design kan kemudian eh, ukuran satu bagian tertentu boleh jadi cukup dengan eh, memasukkan parameter apa istilahnya. Misalkan lebar dari eh, bagian ini adalah setengah dari panjang. Lebarnya berapa? Saya nggak tahu pokoknya. Tapi yang saya kasih informasi misalkan panjangnya 10. Lebarnya berapa? Saya nggak tahu. Yang jelas lebarnya adalah setengah dari panjang. Berarti kan setengah dari si panjang itu. Itu ada di dalam, kalau di Autodesk itu kan ada di bagian apa itu istilahnya namanya, manage parameter.
itu bisa. Nah, itu juga yang sebenarnya memberikan kemudahan kita di dalam membuat produk. Oh, ini ukurannya salah. Ya, kita perbaiki gambar kita. Nah, dengan melakukan perbaikan kan kemudian kalau kita menggunakan Trade Lunak kan jadi lebih mudah. Kan gitu ya. Silahkan saja. Tidak ada satu larangan untuk kemudian mengubah. Kira-kira begitu deh ya. Yang jelas nanti ketika di assembly misalkan sudah menjadi suatu produk yang baik. Saya pikir gitu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. ya. Heeh. Sebelumnya izin share screen ya, Pak. Boleh. Ya, ya, ya. Apakah Wow, sudah terlihat, Pak? sudah. Ini yang kalian buat? Iya, Pak. Mantap. Ya, sebelumnya saya izin bertanya, Pak. Ini kan jadi kan ada salah satu komponen itu kan senarnya, Pak. Oh, Nah, iya. senar tapi harusnya kan jadi dililitin ke satu tabung silinder ini masing-masing itu. Nah, Nah, saya udah ini. coba cari-cari, nah itu nggak ketemu caranya, Pak. Kira-kira gimana ya, Pak? Apa dibiarkan seperti ini, apa Ya, enggak ya. dibelokkan, disinggungkan saja atau bagaimana, Pak? Bentar. Ini kayak kasus misalkan kita buat bel, sejauh mana sih dia support. Hmm, 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 hmm. Plan, CS, sketch. Saya nggak bisa jawab. Saya terus terang nggak bisa jawab. Ini enaknya bagaimana ya? Apa mungkin ini di stop sampai di sini saja atau bagaimana, Pak? Ya paling 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 nggak mungkin gitu ya. Tapi eh mungkin ada yang malah lebih pengalaman. Ini kata kuncinya apa ya kalau kayak gini? Pel, pel. In kalau di SolidWorks dia ada bentuknya bel. Kalau di Autodesk misalkan bel in Autodesk. Ini saya sedang menganalogikan juga. Bel bisa. Create kabel kabel senar gitar itu apa bahasa Inggrisnya? String, Pak. String. Ya. String. Ini ada juga yang bertanya creating string. Jadi membuat string. Inventor Community Autodesk Forum. Nah, ini. Cuma saya juga belum lihat sih detailnya seperti apa. Ini di YouTube-nya ada. eh, eh, coba Mas, kamu nyari di apa? Di mesin pencarimu create
string in Autodesk Inventor. Nah, ini saya walaupun mungkin tidak persis sama, tapi kasusnya nggak persis sama, bukan string gitar. Nah, coba aja kamu tunjukin. Tadi saya sempat nyari, dia membentuk jadi ada yang bertanya, kemudian ada yang ngasih tutorial. Tapi ini untuk string pulley ya. Ya untuk Spring Play saya udah lihat videonya Pak. Sudah lihat ya? Ya sudah lihat. Nah itu cuman kayak beda gitu Pak. Apa ya cara ininya. Dia Hmm, agak ribet gitu sih Pak. Apa mungkin agak ribet ya. ya? Apa mungkin Ya nggak kalau usah pakai senar Pak? nggak usah pakai senar ya nggak apa-apa. Kan senar itu sifatnya suplemen ya. Iya Pak. Ya, nggak pakai senar nggak apa-apa sih Mas. Jadi Ya, baiknya nggak usah pakai senar ya Pak? Atau dipotong saja sampai sini Pak? ya atau mungkin senarnya hanya ilustratif saja sebenarnya. Seperti itu nggak apa-apa mungkin kali ya. Oke. Seperti itu. Ya hanya sebatas ilustrasi ya Iya Pak. aja. Ya, Itu ada senar seperti itu. ya. Baik. Hmm, Terima kasih Pak. ya. Jadi tapi sudah sempat lihat tutorial yang itu ya. Ya sudah banyak tutorial saya lihat Pak. Cuman Oh ya ya sudah, ya sulit. sudah, ya sudah nggak usah gitu. Ya, gitu. Oke, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Makasih. Berapa jadi dimensi utama dari gitar itu? Dimensi utama tadi yang saya katakan tadi. Jadi ini dibuatnya dari sebelah kanan sih Pak sebelumnya awalnya. Hmm, Terus cuman yang utamanya depan sama jadi kanan kiri juga sedikit beda itunya mirror gitu hmm, Pak. ya, ya. Oke. Oke. Ada lagi mungkin dari kelompok-kelompok yang lain boleh menyampaikan? Mohon Ya, maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. hmm, Berarti kalau dicantolin ke salah satu baut aja nanti di gambar assembly-nya gimana ya Pak? ya posisinya dibuat mendatar saja gitu nggak apa-apa, Oh nggak apa-apa Pak. Oke nggak Pak. apa-apa. Heeh. Baik Pak, terima Mungkin kasih banyak nanti Pak. hanya kamu buat semacam anotasi yang anotasi panah menuju cantolan yang kedua. Di situ kasih keterangan Oh, aja eh, cantolan untuk per, kan gitu aja. Saya pikir itu sudah cukup. Nah, ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. seperti itu. Untuk per itu nanti penyajian detail drawingnya nanti coba buka yang di referensinya ya. Saya kan nggak hafal juga. Biasanya sih per itu tidak direpresentasikan secara apa namanya eh detail sebagaimana baut. Ya. Seingat saya loh ya di Narayana tuh di mana. Tapi ada namanya ya per itu cukup diinformasikan sama kayak baut. Misalkan jarak antar pernya ya ulir pernya seperti apa, kemudian panjang totalnya berapa seperti itu. Kalau nggak salah begitu. Nah, ya kalau nggak salah loh ya seperti itu. Nah, kemudian diameternya paling misalkan seperti itu. Ya, ya kalau pers ingat saya begitu. Kayak per, gear, baut itu biasanya nggak apa ya disajikan secara
full gambarnya, tapi kemudian ditambahkan informasi standar untuk menunjukkan ukuran pernya seperti apa. Mana ya? Saya pernah lihat ketentuan itu. Spring. Kalau di bukunya Sato itu ada tuh, pegas ulir namanya. Itu di halaman 228 ya, pegas berbentuk ulir. Atau kalau kamu berarti masuknya pegas tarik. Pegas tarik itu ada juga tuh gambar disederhanakannya tuh. Itu di halaman 226. Kalau kamu punya bukunya kamu bisa lihat, kalau enggak nanti saya fotokan. Ya, nanti kamu boleh japri ke saya. Sekarang Pak minta difotokan. Ya, boleh. Jadi memang kita tidak perlu menyajikan secara utuh kadang-kadang untuk beberapa gambar tertentu. Ada yang dalam bentuk gambar penuh, ada yang berbentuk ada potongannya. Istilahnya kalau di baut disebut skematik, kemudian ada yang simplified-nya juga ada. Pegas ulir tarik tirus ganda dari kawat penampang bulat misalkan. Itu ada persis yang kamu buat tadi. Itu maksudnya pegas ulir tarik tirus ganda dari kawat penampang bulat. Itu ternyata ada penyederhanaannya untuk penyajiannya. Kalau mau digunakan itu, mau digunakan gambar utuh juga boleh saja ya. Kemudian nanti ditambahkan informasi ukurannya, memang informasi ukuran itu ada sendiri nanti. Seperti itu. Tapi kalau nggak salah di Narayana yang file buku yang pernah saya kirim juga ada deh ketentuan itu. Ya. Nanti monggo dicek, kita cek bersama-sama di entah di Narayana atau yang di buku yang kalau di satu tadi ini saya sudah lihat, oh ya ini ada penyederhanaan. Kalau mau disederhanakan. Itu. Ada lagi monggo ada deh. Jadi forum diskusi lebih nyaman. Biar nanti adik-adik bisa mencapai target yang excellent di dalam nilainya. Mungkin seperti itu. Kan targetnya pasti di area-area excellent tugasnya. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Iya boleh, Mas. Izin share screen lagi ya, Pak. Boleh, silakan. Ya, jadi kan ini saya ada part Untuk penggerak ya. Iya, untuk nyetem, Pak. Iya, nyetem. Bentar. Nah, itu saya sebelumnya pakai fitur coil yang untuk membuat treatnya pakai coil, Pak. Terus juga saya buat gear manual. Nah, tapi sebenarnya itu ada fitur warm gear. Nah, fitur warm gear, tapi saya coba tuh tapi bentuknya jadi nggak sesuai gitu, Pak, sama bentuk yang aslinya. Itu bagusnya gimana ya, Pak? Saya nyoba di sebelumnya yang sini. Ini yang pakai fitur, iya fitur desain okay. warm gear. Saya juga ada, ini yang saya bikin manual, jadi di sendiri pakai coil, yang ini pakai gear bikin lagi. Coba yang di klik kanan warm gear. Ini malah hal yang menarik, saya coba di klik kanan. Parameternya apa saja seperti itu. Di fiturnya ya, Pak? Di edit. Jangan kelihatan nih.
Eh, Ini Pak, untuk pembuatannya itu ada macam-macam. Nah, saya isi yang saya tahu sih kan saya sempat buka Google juga. Ini worm length apa, pitch diameter. Nah, itu saya isi Kalau sesuai yang saya pitch-nya kan tahu. kurang lebih hampir sama. Iya, Ya, karena kan bentuk-bentuk ulir kan memang macam-macam ya. iya Pak. Kemudian, oh ya, Gen hal-hal lainnya saya juga nggak hafal nih. hmm. Saya nggak tahu mas. Gitu. Untuk bagusnya mending pakai fitur worm gear ini atau seperti ini saja ya Pak? Kalau saran saya malah pakai yang disediakan. Oh, well, Nah, maksud saya begini, eh, penggunaan worm ini menurut saya malah dimanfaatkan. Bentuknya mungkin jadi tidak sesuai Pak. tidak sesuai ya, tidak apa-apa. Tetapi eh, ini malah menyebabkan kita menjadi tahu bahwa sebenarnya ada sejumlah parameter yang harusnya kita tahu atau kita pelajari di dalam mekanisme sistem penggerak ya yang berpasangan seperti ini. Kan begitu. Ya. Ya. Kalau saya sih eh, rekomendasinya pakailah yang pemikir Oke. ya. Tidak persis sama dengan yang kondisi saat ini ya nggak apa-apa gitu. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sebentar. Kamu pakai yang versi berapa, Mas? 2019 Pak. Hmm, tempat saya kok malah belum ada ya mobilnya. Di sebelah mana tuh? Di assembly terus Oke, desain. coba saya buka. Ada mestinya kalau dia standar. Saya pakai desain yang standar aja. Oke, oke, oke. Desain. Oh ya ada. SAF juga sudah ada. Spurgearnya juga ada nih udah. Ya, Spurgear dan worm gearnya udah ada lengkap ya. Berarti ya ini satu pasang ya berarti ya kalau kita buat worm gear ini ya. Iya, jadi satu komponen Pak Iya, terhitungnya. hitungnya ya. Oke, oke, oke. Oke. Sip, saran saya malah dipakai, Mas. Ya, baik Pak, Iya, meskipun bentuknya tidak sesuai ya Pak. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik. Ya. Tapi nanti jadi komponennya apakah jadi satu komponen saja atau bagusnya gimana Pak? Bukannya dia nempel pada si shaftnya tadi, enggak ya? Iya, dia nempel Pak. Berarti terhitung satu komponen jadinya Pak. Kalau selama ini gimana disebutnya? Kamu? Untuk aslinya sih itu harusnya sih bisa dicopot-copot gitu Pak. Si Antar. ininya apa namanya? Si ulir penggeraknya tadi. Iya, penggeraknya. Bisa dicopot dengan gearnya. Ya disebut di mestinya bisa dibuat
dikasih aja nama sendiri disebut dua komponen yang berbeda juga nggak apa-apa Mas. Oke. Kalau kamu itu kan nanti hanya mekanisme pada saat apa namanya Mas, kita mendefinisikan ini komponen apa kan gitu ya. Ya. Walaupun nanti dia jadi satu ya sebenarnya ya, Hmm. satu ya. Iya ya satu kan, Jadi satu komponen, Pak. satu komponen. Eh nggak apa-apa Mas. Nanti kalau misalkan nanti terjadi kurang jumlahnya, misalkan ya kamu bilang saja, Pak ini dua ya Pak ya gitu, Oke. gitu ya. Ya, ya, Pak. Tapi di part listnya ya kalau memang terpaksa dia nyebut satu ya sudah satu Satu. aja. Tapi kan faktanya kan dia yang dua komponen yang Dua terpisah antara si penggerak yang veteran. atas dan yang bawah seperti itu. Oke. Baik, terima Oke. kasih, Pak. Itu sama kasusnya misalkan kalau kita buat apa ya? Kenapa saya merekomendasikan menggunakan? Karena kalau kamu nggak menggunakan, pengalamanmu di dalam mengutilisasi si piranti lunaknya malah menjadi hilang. Kan gitu. Ini kan bagian dari membentuk pengalaman. Yang saya sendiri tadi belum pernah tuh pakai yang warm gear gitu. Kan begitu. Jadi ya pakai saja, nggak masalah. Baik, Pak. Ya, kan si Autodesk kan terus berkembang terus. Artinya dulu yang awal banget itu thread itu nggak ada tuh, fitur thread saja bahkan dia nggak ada misalkan. Kita harus membuatnya secara manual pakai coil. Kemudian muncul mengasih fitur thread. Walaupun thread itu sebenarnya kalau di panduan bukunya kan dia bilang eh, dia nggak buat apa istilahnya real sih sebenarnya. Tapi kemudian dalam visualisasinya menjadi ada, tapi kemudian kalau kita lihat di dalam drawingnya kan kemudian dia sederhanakan dalam bentuk simplified misalkan seperti itu. Itu contoh misalkan seperti itu. Itu ya contohnya misalkan kamu baca aja di halaman ini misalkan di slide halaman 23. Autodesk Inventor provide two option for creating thread. Pertama menggunakan thread and coil. The thread command doesn't create true 3D thread sebenarnya. Nah kan dia bilang begitu. Ya. Jadi sebenarnya dia nggak bentuk thread, tapi secara tampilan ada si threadnya atau si ulirnya. Seperti itu. Gitu mas. Baik, Pak. Mungkin nanti kalau kalau sudah masuk ke belajar elemen mesin itu semester 3 kali ya. Eh, parameter-parameter itu tolong kamu tanyain ke dosennya. Saya nggak apa sih. Jadi teman dosen-dosen dari yang lab P3 itu atau Pak Taufik misalkan itu ngerti banget mekanisme sistem penggerak itu aturannya seperti apa gitu gitu. Sehingga nanti ngitung jumlah ulirnya harus berapa dan sebagainya itu beliau hafal banget atau tahu lah untuk mekanisme sistem penggerak. Nah, nanti saat kamu belajar elemen mesin, ketika belajar gear atau penggerak seperti ini, kamu boleh diskusi dengan dosennya. Ya, Ya, Pak. gitu. Ya, itu makanya saya sarankan pakailah. Oke, yang lain mungkin? Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi monggo ada. Kelompok yang lain kabarnya gimana?
Ini baru 2-3 kelompok nih kayaknya yang diskusi. Ada berapa kelompok di kelas ini? Paling tidak ada mungkin 4 atau 5 ya. Seperti itu. Oke. Nah, pengetahuan tadi nanti tolong dibagi sama temannya. Jadi ya, maksud saya dibagi itu paling tidak teman sekelompok itu menjadi tahu, oh begini loh cara membuatnya. Kan nanti saya bertanyanya tidak boleh jadi saya tidak bertanya kepada yang membuat, tapi saya bertanya kepada temannya yang membuat. Kamu tahu nggak? Kamu pernah diajari temanmu nggak membuat itu caranya gimana? Nah itulah sebenarnya tujuan akhir belajar kelompoknya sebenarnya seperti itu. Jadi saya nanyanya, kamu pernah diajari nggak sama temanmu cara buatnya gimana? Jadi jangan jangan terus saya kan hanya buat ini selesai sudah, belajarlah ke temannya, ajari juga dong cara saya buat itu. Sama sebaliknya yang satu juga bilang saya juga diajarin dong cara buat itu, sehingga saling mengajari itu akan menyebabkan pengetahuan kalian jadi lebih baik. Seperti itu. Recording stopped. Baik, recordingnya juga sudah stop, berarti cukup. Kita tutup. Dari saya mohon pamit ya untuk pertemuan pada sore hari ini. Berarti minggu depan sudah mulai bisa menyampaikan hasilnya ya berarti ya. Nanti kan pertemuan 14 minggu depan. Ya, bisa menyampaikan hasil 14, 15, 16 proses penyampaian hasil. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon pamit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.